Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal dan salam hormat bagi seluruh saudara setanah air dimanapun Anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yulian Ade Chandra mohon izin memperkenalkan diri dan menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan pengajaran yang saya lakukan selama ini. Saya adalah seorang dosen tetap di Institut Teknologi dan Bisnis Widyagama Lumajang dengan NIDN 0728079104 dan NUPTK 30609670130293. Saya telah menjadi dosen tetap sejak 7 Januari 2021 dan memiliki masa kerja sekitar 5,4 tahun. Saat ini, jabatan akademik saya adalah asisten ahli dan telah eligible untuk mengajukan kenaikan jabatan akademik ke lektor dengan sinta skor lebih dari 170. Bidang keilmuan saya adalah manajemen dan bidang kepakaran saya adalah investasi. Saya mengampu beberapa mata kuliah. Salah satunya adalah analisis laporan keuangan. Mata kuliah analisis laporan keuangan adalah mata kuliah wajib dengan 3 SKS sesuai kurikulum berbasis OBE atau Outcome Based Education. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan 9, yaitu mampu berpikir secara kritis dalam memberikan solusi pada permasalahan manajemen dan bisnis, dan juga mendukung capaian pembelajaran lulusan 10, yaitu mampu menggunakan alat dalam pengambilan keputusan bisnis untuk memecahkan permasalahan organisasi, serta mendukung capaian pembelajaran lulusan 11, yaitu mampu menggunakan metode penelitian dengan tepat serta memanfaatkan big data untuk pengambilan keputusan. Salah satu capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menganalisis secara kritis kinerja dan kondisi keuangan perusahaan berdasarkan laporan keuangan untuk mengidentifikasi masalah manajerial. Kami menggunakan metode DIA atau Delivery Interaction and Assessment untuk dapat memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah. Dalam hal delivery, kami membedah buku dan juga referensi lain bersama mahasiswa. Dua sumber rujukan utama dalam mata kuliah analisis laporan keuangan adalah buku dari Subramanyam yang berjudul Analisis Laporan Keuangan tahun 2019 dan juga buku dari Toto Prihadi berjudul Analisis Laporan Keuangan, Konsep dan Aplikasi yang juga tahun 2019. Dalam memberikan pemaparan materi kepada mahasiswa, kami mengupayakan adanya ilustrasi dan keterkaitan materi yang dibahas dengan realita pada kehidupan sehari-hari. Dalam aspek interaction, sesuai dengan prinsip student center learning, mahasiswa secara bergiliran mendapatkan kesempatan untuk menanggapi dan mendiskusikan materi pembelajaran. Mahasiswa dapat menanggapi materi dengan bertanya, memberikan masukan, atau memberikan jawaban dari pertanyaan baik yang berasal dari dosen maupun mahasiswa. Dalam menanggapi, kesempatan yang diberikan ke setiap mahasiswa terbatas agar mahasiswa lain mendapatkan kesempatan menanggapi secara adil. Dalam aspek penilaian, penilaian dilakukan pada beberapa kesempatan secara adil dan merata. Kesempatan yang dimaksud adalah diskusi, kuis, tugas, ujian, dan presentasi. Penilaian untuk mahasiswa pada mata kuliah ini sesuai dengan yang telah ditetapkan pada kurikulum. Penilaian memuat kehadiran atau partisipatif dengan bobot 25%, tugas atau proyek dengan bobot 25%, ujian tengah semester dengan bobot 20%, dan ujian akhir semester dengan bobot 30%. Sekian perkenalan dan pemaparan singkat terkait pembelajaran dari saya. Selanjutnya izinkan saya menampilkan video cuplikan pembelajaran saya di kelas sebagai contoh dari metode pembelajaran yang telah saya sampaikan. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya teman-teman? Baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa bertemu kembali untuk melaksanakan perkuliahan di mata kuliah analisis laporan keuangan. Saat ini kita sudah sampai pada pertemuan ketiga, dan di pertemuan ketiga sesuai dengan RPS yang telah saya bagikan, di sini ada sub CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu menggunakan berbagai teknik dasar analisis laporan keuangan untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan. Nah, nanti akan seperti biasa akan dibagi 3 perkuliahannya, yaitu yang pertama materi dari saya, kemudian diskusi tanya jawab, dan terakhir pembagian tugas. Sekaligus dalam pembagian tugas itu saya akan memberikan topik-topik yang bisa kalian pelajari secara mandiri di rumah. Baik, untuk materinya ini saya bagikan PowerPoint, saya tampilkan PowerPoint. Nah, selain dari sumber utama kita yaitu dari Mamduh M. Hanafi, kemudian K. Subramanyam, dan juga Toto Priyadi, kita juga mengambil referensi dari beberapa universitas di luar negeri. Nah, salah satunya ini adalah dari Kobi Harman yang menyiapkan atau yang memiliki materinya dari University of California Santa Barbara. Nah, kita langsung mengarah ke sesuai pertemuan kita di pertemuan ketiga, yaitu dasar-dasar analisis laporan keuangan. Jadi bisa dilihat di tabel, di diagram maksud saya, di diagram paling kiri yaitu dasar-dasar analisis laporan keuangan. Yaitu yang pertama membutuhkan analisis komparatif. Kemudian yang kedua alat-alat dari analisisnya itu sendiri. Nah, dibagi dua, analisisnya ini dibagi dua, yaitu analisis horizontal dan analisis vertikal. Di dalamnya kita membahas tentang laporan keuangan yang ada 4 itu. Laporan posisi keuangan, laba rugi, analisis laporan arus kas, dan juga laporan perubahan ekuitas. Nah, dan juga laporan laba ditahan, retained earning statement. Nah, setelah itu, setelah kita sudah membahas tentang analisis horizontal dan analisis vertikal, kita juga akan menyinggung tentang analisis rasio, tapi ini tidak menyeluruh, jadi nanti hanya penekanannya di likuiditas. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah analisis yang berbasis laporan keuangan. Itu dijelaskan kembali ada 3 yang utama, yaitu likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Kemudian cara pembandingannya yaitu intra-company atau nilai-nilai di dalam perusahaan itu, misalnya kas dibandingkan dengan piutang atau kas dibandingkan dengan ekuitas misalnya ya, atau rata-rata industri. Dan kemudian antar perusahaan, intercompany, antar perusahaan. Dan seperti saya jelaskan tadi, alatnya ada 3, yaitu horizontal, vertikal, dan rasio. Untuk yang pertama, analisis horizontal dulu. Nah, analisis horizontal yaitu sebuah teknik untuk mengevaluasi data yang dari waktu ke waktu atau time series. Jadi membandingkan misalnya dari 2024, 2025, 2026. Jadi data over a period of time. Kemudian tujuannya yaitu untuk menentukan nih kinerjanya naik atau turun, gitu ya. Kemudian biasanya ini diaplikasikan di laporan keuangan yang laporan posisi keuangan, laba rugi, dan juga kalau di sini laporan laba ditahan, atau juga bisa di laporan perubahan ekuitas, gitu ya. Jadi laporan-laporan tersebut itu yang dianalisis secara
horizontal, yaitu dari waktu ke waktu. Nah, ini kita langsung masuk ke contohnya aja. Jadi di layar sudah ada contoh ya, yaitu sebuah laporan posisi keuangan dari tahun 2010 dan 2011. Perubahannya seperti apa? Nah, contohnya ini, aset tidak berwujud, intangible asset. Nah, itu dia turun. Turunnya berapa? Di sini sudah dirangkum. Turunnya yang warna merah yaitu 2.500 euro. Nah, kemudian untuk aset tetap dia mengalami kenaikan dari 2010 ke 2011. Nah, dari angka-angka ini tentu manajer bisa mempertimbangkan apa yang akan harus dilakukan selanjutnya gitu ya. Jadi kita sebagai calon-calon manajer itu bisa mempertimbangkan data-data ini dan menganalisis apa strategi apa yang tepat untuk di masa depannya. Nah, begitu juga seterusnya sampai misalnya laba ditahan mengalami kenaikan. Nah, kalau laba ditahan mengalami kenaikan, kenaikannya ini sudah sesuai belum dengan kehendak stakeholder, pemegang saham, gitu ya, pemegang saham dan juga mungkin komisaris gitu ya, mau diapakan ini laba ditahan yang terus membesar, mau untuk investasi atau mau untuk pembagian dividen atau bagaimana di masa depannya. Oke, nah. Dan juga di sini ada equity atau nilai perusahaan itu berdasarkan nilai bukunya. Oke, selanjutnya nanti bisa kita pelajari lebih lanjut di tugas misalnya. Ini saya sampaikan garis besarnya dulu. Nah, kemudian masih di analisis horizontal yang versi laporan laba rugi. Nah, di sini kita bisa lihat pendapatannya itu naik atau turun dari tahun ke tahun. Ini sangat mudah dipahami. Kemudian beban-bebannya bagaimana? Terus HPP-nya bagaimana? Harga pokok penjualannya. Ada kenaikan atau penurunan? Kalau di sini di layar ini harga pokok penjualannya itu mengalami kenaikan yaitu sebesar 12,4%. Namanya harga pokok penjualan dalam bahasa Inggris cost of goods sold, tentu kenaikan ya belum berarti positif ya, artinya uang yang dikeluarkan untuk memproduksi barang sampai ke tangan konsumen itu naik gitu ya. Tapi di sini juga bisa dievaluasi labanya. Labanya di paling bawah, laba bersihnya itu juga mengalami kenaikan, yaitu dari 208.500 euro ke 263.800 euro, naik sebesar 26,5%. Nah, cuman dalam laporan keuangan kan hanya tersaji dua ini ya. Untuk kenaikannya berapa dan persentasenya berapa itu kita sendiri yang membuat. Jadi kita sebagai staff atau sebagai manajer yang bergerak, yang menangani bidang ini itu bertugas membuat data-data seperti ini untuk dijadikan pertimbangan analisis gitu ya. Baik, ini laba ditahan, sama saja konsepnya. Kita lanjut ke yang vertikal. Nah, kalau vertikal itu membandingkan angka-angka yang sudah ada di laporan keuangan, tapi di satu laporan keuangan yang sama. Ya, ini contohnya ya. Biasanya disebut analisis common size, yaitu mengekspresikan atau menyatakan presentase dari masing-masing angka yang ada di laporan keuangan. Contohnya tadi yang gampang, di dalam laporan posisi keuangan itu ada aset tetap dan ada aset tidak berwujud misalnya. Nah, itu dibandingkan berapa persen gitu. Misalnya membandingkan antara liabilitas dan juga total aset misalnya, atau liabilitas dan aset tetap misalnya. Nah, itu sebagai contoh ini ya, membandingkan kalau di laporan laba rugi yaitu biaya penjualan dan total penjualan itu. Jadi beban-beban penjualan dan besaran penjualan keseluruhan, net sales gitu ya. Nah, ini biasanya diterapkan di laporan posisi keuangan dan laba rugi. Nah, ini contohnya di tahun yang sama ya, di tahun yang sama
Jadi kalau ini contohnya masih berbentuk komponen. Jadi di sini dari keseluruhan aset yang 1.835.000 euro itu yang berisi aset tidak berwujud itu hanya 0,8%. Nah, apakah ini baik? Nah, ini nanti bisa didiskusikan dengan kehendak dengan yang tidak bertentangan dengan kehendak stakeholder dan juga sesuai dengan strategi yang diterapkan direksi. Jadi contohnya ini, current asetnya 55%, apakah itu sudah cukup bagus? Nah, bisa itu dikatakan iya kalau memang targetnya current aset lancar di atas 50%. Oh, berarti 55 ini bagus. Tapi kalau strateginya mengatakan current aset sebaiknya minimal 65%, oh berarti perlu dibenahi. Untuk periode kedepannya ada evaluasi bagaimana cara mencapai agar current asetnya ini bisa di atas 65%. Oke, nah jadi membandingkan di satu laporan keuangan yang sama ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Saya Pak. Ya, siapa namanya sebelumnya? Alfia. Ya, silakan Mbak Afia. Bagaimana implementasi analisis vertikal di kehidupan kita sehari-hari? Analisis vertikal ya. Nah, kebetulan ini yang sedang kita bahas barusan, analisis vertikal. Saya sambil bukakan dulu. Caranya itu begini. Misalnya kita ini seorang pengusaha dan seorang manajer finansial atau manajer keuangan. Misalnya produk kita itu F&B kuliner. Nah, kita bisa melihat perusahaan lain F&B yang jauh lebih sukses dari kita. Misalnya kalau omset kita 1 bulan 1 miliar, kita bisa ngelihat yang 1 bulannya itu sampai 10 miliar atau ratusan miliar bahkan triliun. Contohnya kayak kita membandingkan UMKM dengan mie gacuan misalkan. Nah, dengan begitu kalau si mie gacuan ini laporan keuangannya sudah dipublish, dia perusahaan terbuka, maka kita bisa lihat gitu. Itu hanya perumpamaan saja, atau di industri lain lah, otomotif bebas. Nah, kita bisa lihat misalnya dia itu prosentasenya antara beban dan penjualan berapa. Nah, kita bisa meniru itu, kita bisa menggunakan itu sebagai patokan. Contoh, ternyata kalau mie gacuan itu aset tetapnya 40%. Nah, saya ini aset tetapnya cuma 20%. Berarti sebaiknya berarti tidak buruk juga bagi perusahaan kita untuk menambah aset tetap. Toh perusahaan yang sudah sukses saja, yang jauh lebih besar dari kita, itu aset tetapnya mencapai 40%, gitu ya. Jadi kita bisa mengacu begitu ke perusahaan lain yang lebih sukses. Sudah jelas ya, Mbak ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Pak. Ya. Jika kita ingin menjadi seorang investor yang sukses, apakah analisis vertikal dan horizontal juga bermanfaat untuk kita, Pak? Ya, terima kasih. Oh ya, sebelumnya siapa namanya? Jeffrey. Mas Jeffrey, oke. Jadi begini, salah satu tujuan mempelajari keuangan biasanya untuk kepentingan investasi, entah investasi diri sendiri maupun perusahaan yang tempat kita bekerja. Ya, tentu saja analisis vertikal dan horizontal ini sangat penting. Contohnya kita sedang membaca tren di analisis horizontal. Kita membaca tren. Oh, BUMN sekarang labanya gimana? Oh, trennya naik. Nah, maka kita bisa mencari tahu apa saja faktor kenaikannya. Sehingga kita mau memutuskan untuk berinvestasi itu lebih yakin. Misalnya kita investasi di BUMN. Sektornya apa? Sektor pengiriman barang misalnya. Atau ya itulah pelayaran gitu. Atau kita mau invest ke BUMN sektor telekomunikasi. Nah, kita jadi punya dasar yang kuat gitu ya. Kemudian kita bisa menganalisis misalnya ada ini dikaitkan dengan kondisi makro, misalnya inflasi. Oh, ternyata inflasi itu mengena ya ke perusahaan-perusahaan sehingga bebannya naik. Jadi rata-rata di industri bebannya naik. Nah, kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Kalau kita tidak mengalami itu, tidak mengalami dampak buruk inflasi, maka itu sebuah keunggulan. Jadi kita bisa memanfaatkan keunggulan itu untuk lebih optimis atau untuk meraih laba yang lebih optimal lagi gitu ya. Jadi intinya analisis ini itu bisa digunakan baik secara mikro maupun makro gitu ya. Jadi kita bisa membaca ratusan bahkan ribuan
laporan keuangan, rangkumannya, ikhtisarnya ya. Oke. Kemudian saya jelaskan ke materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya itu tentang rasio. Nah, tapi kita hanya berfokus sampai ke rasio likuiditas. Jadi untuk rasio solvabilitas, profitabilitas akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Baik, untuk rasio ini ya, saya mengambil sumber PowerPoint-nya dari Eastern Illinois University. Oke, nah, kalau yang di buku bisa dilihat sesuai referensi utama kita ya, di Mamduh M. Hanafi. Nah, saya ulangi kembali ya, sekilas bahwa rasio itu umumnya kalau berdasarkan di Eastern Illinois ini, itu ada 5. Tapi beberapa sama. Liquidity, likuiditas, solvency, solvabilitas, turnover ini di istilah lainnya itu rasio aktivitas. Profitabilitas sama, kemudian market value. Market value ini rasio yang digunakan oleh investor dalam berinvestasi di pasar modal biasanya. Seperti price to earning ratio, price to book value ratio ini masuk di sini. Nah, kita fokus ke likuiditas dulu. Nah, untuk apa sih rasio likuiditas? Menghitung kemampuan jangka pendek, short term ability of the enterprise dari perusahaan untuk membayar maturing obligation. Ini adalah hutang yang jatuh tempo, gampangnya gitu. Dan untuk apa ya, melihat kebutuhan cash yang tidak terduga, meet unexpected need forecast. Jadi untuk memperkirakan peluang pengeluaran tidak terduga gitu ya. Liquidity ratio. Oke. Nah, untuk apa? Who cares? Siapa yang peduli? Yaitu biasanya adalah ini kreditor atau orang yang mau mendanai perusahaan kita. Nah, dia sama, kalau kita sebagai investor kita mau invest itu juga melihat, oh likuiditasnya bagus atau enggak gitu ya. Jadi semakin tinggi likuiditas rasionya, maka perusahaan semakin mampu, dipandang semakin mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau membayar hutang-hutang jangka pendeknya. Gitu ya. Nah, di antara rasio-rasio likuiditas itu ada salah satu rasio yang terkenal yaitu current ratio atau rasio lancar. Nah, rasio lancar itu ada rumusnya yaitu aset lancar dibagi hutang lancar. Kemudian ada juga rasio lain yang rumusnya yaitu aset lancar dikurangi persediaan dibagi liabilitas lancar atau hutang lancar. Jadi ini sekilas tentang rasio lancar. Ada pertanyaan lagi mungkin? Saya Bapak. Iya. Bagaimana implementasi analisis untuk proyeksi ke depan, misal dari efisiensi biaya, cara pemasaran baru, evaluasi target, dan metode atau langkah-langkah pencapaian target? Ya, implementasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi begini, setelah kita melakukan analisis tersebut, maka kita bisa contohnya melakukan efisiensi. Tapi apakah hanya efisiensi? Tidak. Jadi contoh ini, efisiensi itu diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan yang setelah dianalisis ternyata dia kinerja keuangannya kurang karena banyak terjadi pengeluaran yang tidak efektif. Tapi kalau dirasa sudah efisien, maka yang perlu dilakukan adalah mengukur efektivitasnya. Jadi tidak mengurangi pengeluaran uangnya, tidak menghemat belanjanya, tapi mengoptimalkan efektivitasnya. Dengan uang yang sama, perusahaan bisa berbenah untuk meningkatkan efektivitasnya. Jadi kalau sebelumnya mengeluarkan 10 juta rupiah itu hanya mampu menarik perhatian misalnya 5.000 calon konsumen. Tapi dengan peningkatan efektivitas tetap mengeluarkan 10 juta rupiah tapi mampu menarik 15.000 calon konsumen, misalkan seperti itu. Baik, saya kira sudah cukup ya untuk
perkuliahan hari ini. Nah, saya sampaikan tugasnya, ini dikumpulkan minggu depan ya, melalui link Google Drive yang nanti akan saya bagikan. Tugasnya mohon dicatat, yaitu lakukan analisis sederhana, misalnya analisis horizontal, analisis vertikal, dan analisis likuiditas terhadap salah satu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan nilai aset lebih dari 10 triliun. Jadi dicari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek tapi asetnya lebih dari 10 triliun, kemudian lakukan 3 analisis ini. Analisis vertikal, analisis horizontal, dan analisis likuiditas, rasio likuiditas. Nah, baik, sekian dari saya. Semoga tadi yang bertanya itu akan masuk ke penilaian tugas, yaitu sebesar 30%, bagian dari komponen itulah. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.